kami. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala tanggapan positifnya. Baik, terima kasih Pak atas presentasinya. Yang pertama, untuk presentasi ke depan harus lebih banyak mengeksplor dan mengembangkan poin-poin pada presentasi ya Pak. Jadi memang ada poin-poin begitu. Sehingga kita juga sudah mulai masuk ke dalam bagaimana kita bisa menerapkan C4, C5, dan C6 pada pembelajaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menyampaikan sedikit mengenai ini organisasi kurikulum ya. Nah, saya akan yang satu lagi kaitannya dengan ini ya. Jadi mungkin penekanan saya adalah kalau Ibu Bapak bicara masalah kurikulum, Ibu Bapak akan bicara masalah ada 3 hal. Satu adalah kurikulum itu sendiri. Kurikulum itu sendiri kan terdiri dari 2 dimensi. Satu dimensi konseptual, satu dimensi praktikal. Dimensi konseptual itu dari mulai visi, misi, tujuan, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, itu adalah dimensi konseptual. Dimensi praktis itu sampai kepada desain pembelajaran, FPP, ya, sampai kepada penerapan metode dan sebagainya. Nah, itu adalah desain konseptual dan desain praktis. Nah, yang kedua, pada implementasi, saya mungkin tidak bahas ini masuk model mana, pertanyaan Pak Kamil dan sebagainya. Yang menjadi perhatian Ibu Bapak semua adalah ketika dia sudah menjadi kurikulum, misalnya kurikulum 2013 atau KTSP atau kurikulum Merdeka. Ketika dia sudah menjadi kurikulum, model desain pengembangannya itu adalah model desain yang terintegrasi. Ada beberapa yang menggunakan model desainnya Hilda Taba karena prosesnya terstruktur sistematis. Dari mulai merumuskan tujuan sampai kepada mengevaluasi. Ada juga yang menggunakan Tyler, ya, dari mulai konsep analisis sampai kepada konsep sintesis dan creating. Nah, pasti dia terintegrasi. Kenapa? Karena dia hasil buah kajian, hasil buah analisis, hasil buah evaluasi dari berbagai sudut pandang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga menjadi penting Ibu Bapak ketahui bahwa tadi ada yang bicara masalah prinsip fleksibilitas, prinsip sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan lain-lain. Bapak dan Ibu bisa lihat, jadi sejak tahun 2021-2022 ada beberapa sekolah model, sekolah penggerak, ya 2.500 begitu, yang memang dia dijadikan sebagai piloting begitu ya untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Ada juga yang dilihat disesuai tahun ajaran 2022-2023 sesuai dengan kesiapan masing-masing. Ya, dan juga ada pilihan-pilihan yang berkaitan dengan implementasinya. Nah, Pak, saya di Kemenak, saya di MI, Sanawiyah, Aliyah misalnya. Saya belum mendapatkan sosialisasi mengenai ini. Tapi jangan dikaitkan dengan kalau misalnya saya pakai baju hijau, saya NU lantas menolak gitu. Terus Pak Kamil pakai baju yang lain lantas menolak. Nggak ada kaitannya dengan itu. Kenapa nggak ada kaitannya dengan itu? Karena yang namanya kurikulum sekali lagi itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Pasti itu. Jadi apakah penekanan karakter di Kurtilas nggak ada? Ada. Hanya sekarang ditambah bobot karakternya karakter pelajar Pancasila. 20-30% boleh menerapkan lintas subjek berbasis proyek lebih dinamis. Begitu. Dan ada penambahan materi esensial. Apakah belum sebelumnya nggak ada? Ada, cuman penekanannya yang kurang. Nah, jadi memang dari mulai struktur kurikulumnya lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, memberikan keluasaan guru gitu ya. Aplikasi, Bapak dan Ibu sudah buka aplikasi kurikulum Merdeka. Nah, itu menjadi penting gitu untuk Ibu Bapak juga mengetahui. Pak, kami di jajaran Direktorat Pendidikan Madrasah, Pak, kita belum mendapatkan sosialisasi. Enggak apa-apa.
Bukan berarti kurikulum yang ibu bapak pakai saat ini itu tidak relevan, nggak apa-apa. Pada hakikatnya tadi kami sudah sampaikan, ada dimensi konseptual, ada dimensi praksis. Ada yang kaitannya dengan filosofis, sosiologis, ya, termasuk psikologis, kultur, dan sebagainya. Ada yang di praksis. Nah, ibu bapak dua-duanya. Kalau Pak, saya mulai dari mana ya? Pertanyaan Pak Kamilo atau pertanyaan Pak Lanang atau yang lain-lain. Ya, kita mulai dari peran dan tanggung jawab kita. Kalau kita sebagai guru, ya Pak Muhammad Rifai ya, kalau kita sebagai guru, Pak Muhammad Rifai ini kuliah ini udah 3 kali ganti virtual background nih, saya lihat. Tapi kalau gerak-gerak sih, saya yakin ada gitu ya. Tapi udah 2-3 kali ganti nih. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya misalnya, Pak, kita mulai dari mana? Mulai dari peran Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sebagai guru, sebagai pendidik, ya Bapak dan Ibu bisa mengubahnya dari sisi apa? Desain pembelajarannya. Bagian mikro, bagian kecil dari pengembangan kurikulum yang utuh. Pak, saya sebagai kepala sekolah, ya peran Bapak dan Ibu. Karena peran Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah juga bisa melakukan, baik itu satu, pengembangan kurikulum sekolah, ya, perubahan penyusunan desain atau rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran RPP bisa, ya. Bisa juga ibu bapak mengajukan sekolah ibu bapak sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Bisa meminta pelatihan, bisa melaksanakan sosialisasi. Jadi bergantung daripada peran ibu bapak semua. Nah, kalau kami kembali lagi nih Pak Muhammad Safei, kembali lagi ibu bapak mau menerapkan kurikulum mana gitu. Kembali lagi, bukan berarti, mohon maaf, saya sampaikan kepada ibu bapak, bukan berarti kurikulum merdeka terus lantas ibu bapak yang belum menerapkan di sanawiyah atau di aliyah atau di MI, ibu bapak tidak sesuai. Enggak begitu Pak. Tetap saja yang namanya sekolah putra, yang namanya Kinderfield, bangga dengan kurikulum Montessori-nya. Misalnya, tetap saja sekolah yang lain, misalnya high scope begitu, bangga dengan kurikulum Finland-nya. Karena di situ keunggulannya dia, kekhasannya dia. Gitu. Jadi ya sekali lagi tidak bermaksud pada konteks itu ya. Jadi tapi kita pada konteks yang lain ya. Nah, pengembangan karakter juga begitu sama, Pak. Model yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok dan lain-lain, model yang digunakan adalah model yang memang terintegrasi, Pak. Kalau beda dengan dengan organisasi kurikulum. Bagaimana kita mengorganisasi bahan pelajaran, materi, sehingga itu mudah diterima oleh siswa. Beda lagi, ada yang subject based, ada juga yang non-subject based, ada correlated, intercorrelated, sampai kepada integrated kurikulum. Pak, di sekolah kami gabungan, Pak. Kebetulan sekolah kami ada yang menerapkan mata pelajaran, ada juga yang gabungan, ada juga yang tematik, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nah, sekarang siapa yang menentukan penggunaan itu? Adalah kepala sekolah dan manajemen sekolah. Tentunya ibu bapak sebagai pendidik pasti izin ke bapak wakil kurikulum, wakil akademik, ke kepala sekolah, Pak, kami ingin mengembangkan satu metode pendekatan ini misalnya. Atau misalnya kepala sekolah juga ingin membuat atau menambahkan yang berbeda-beda misalnya. Tadi ada yang bilang, Pak, digabung, Pak, antara PPKN dengan sosial, antara yang lain. Silahkan. Yang kita garis bawahi adalah capaian pembelajaran, masing-masing mata pelajaran, dan capaian pembelajaran lulusan bisa tercapai. Kalau kita dulu TU-TIK. Nah, itu saya lihat yang bisa coba kita berikan feedback ya pada pertemuan yang baik ini. Tapi saya senang kalau ada bicara organisasi A dan B menolak, organisasi C dan D menolak juga, organisasi E dan F mendukung. Senang juga sih jadi meluas dan ya mudah-mudahan kita sebagai sebagai pendidik kita bisa mengkajinya sesuai dengan apa yang kita bahas ya. Artinya kita ada referensi dari sisi akademisnya.
Ya, mungkin begitu. Pak Bayu sih masih ganteng, nggak usah rambutnya digitu-gituin, nanti dimarahin sama ibu yang lain begitu. Tapi Pak Bayu ini udah nggak jadi ketua kelas karena sering izin juga nih. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, ini kelebihannya Pak kuliah online. Sekali lagi Pak Muhammad Syafi'i, ini kelebihan kuliah online. Ada yang nggak nyala kamera, ada yang Pak Muhammad Syafi'i jadi wali nikah, ada yang apa ini kelebihannya lah pokoknya. Luar biasa, Pak, Terlepas, luar biasa. iya, terlepas ada plus dan minus, positif negatif, tapi kelebihan kuliah PJJ ini seperti ini. Kayak Pak Muhammad Kamilul Fadzi kan dari dulu virtual backgroundnya begitu aja. Saya nggak tahu gerak apa enggak gitu. Tapi ya itulah, saya pantau aja Pak ini juga Pak Mas Azhar Fahri ini. Pak Fahri ini juga diem aja nih backgroundnya nih. Ya, tapi nggak apa-apa ya, Pak Rudi sudah diwakilin Pak Bayu, katanya Pak Rudi izin off cam dulu. Jadi ini yang sudah kita bahas gitu ya. Siap. Iya, nggak apa-apa Pak. Izin sesama sekolah boleh itu, ya kan? Tapi memang saya udah paham siapa yang izin, siapa yang enggak, siapa yang lagi di rumah ini, Pak. Iya, kameranya nyala, yang enggak juga kelihatan sih Pak. Tapi ini kelebihan PJJ ya, Bu Siti Hodijah ya. Sama dengan kurikulum ya Pak, kalau ada kelebihan dan kelebihan. Nah, semua sama. Jadi jangan Bu Nurjana khawatir gitu. Di sanawiyah, di aliyah atau di ibtidaiyah gitu ya, itu belum menerap. Jangan. Karena yang ibu bapak capai itu adalah standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran. Oke? Ini bagian dari mikro, tapi mikro kurikulum, iya betul. Makanya kita mendoakan Bu Siti Hodijah sebentar lagi jadi Kabid GTK di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Amin. Bisa mengubah semua guru yang ada di DKI, bisa mengubah semua tenaga pendidik dan kependidikan gitu kan. Dengan begitu akan berubah mindset kita gitu. Karena sebagus apapun kurikulum, Pak Lanang, kalau implementasi di sekolahnya tidak berubah, mohon maaf ya, kalau ibu bapaknya juga mohon maaf tidak berubah, ini bukan maksud apapun ya. Ibu bapak itu ujung tombaknya, ya sama aja. Jadi intinya konsepnya bagus, tataran praksisnya juga bagus, tataran implementatifnya juga bagus. Itu yang mesti kita jadikan acuan bahwa ibu bapak lah penentu keberhasilan, kesuksesan, pencapaian peserta didik. Baik dari sisi kognitif, afektif, psikomotorik, akhlak maupun yang lain-lain. Semuanya. Ya, jadi ibu bapak mesti juga menjadi menjadi confident bahwa insya Allah saya akan menghasilkan generasi akhlakul karimah, generasi yang unggul, yang cerdas, berkarakter, tergantung ibu bapak. Betul nggak Pak? Pak, Bu, nggak mungkin Pak, Bu, nggak mungkin peserta didik itu berakhlak atau cerdas atau pintar kalau ibu bapaknya tidak berakhlak, cerdas atau pintar. Jadi dia memang mengikuti, menggugu. Gimana Bu Anis? Bu Anis lagi di jalan Pak Syafi'i. Saya bisa tebak lah pokoknya. Kalau udah ada hijau-hijau kepencet begitu, pokoknya aman. Ya, yang penting kuliah PJJ itu ada komunikasi sebetulnya. Kayak Pak Rudi misalnya nggak bisa masuk dulu misalnya, Rudi ya, Septian misalnya, Pak saya lagi ini, nggak apa-apa, jangan cuma ngomong sama Mas Bayu yang satu sekolah, sama saya Japri juga boleh, apa? Jadi lagi galau itu. Kalau Bu Mimi nggak Japri ya saya panggil ya kan. Tapi kalau misalnya Pak Rudi udah Japri saya, Pak, saya jangan dipanggil Pak, tapi saya off cam, saya lagi di jalan. Oh, saya nggak panggil. Tapi kalau dia diam-diam begini udah kayak Bu Anis lagi di jalan. Mungkin kalau tanggal tua ini memang jalannya siang-siang ya. Kalau tanggal muda kan seharian sampai malam gitu kan. Kalau udah tengah-tengah gini mungkin siang-siang Bu, ya kan. Buka kulkas habis, belinya Sabtu Pak Muhammad Syafi'i, ya kan. Oke, mungkin ya, itu. Pak. Ini makanya menjadi kegalauan saya tadi Pak, mohon maaf ya.
yang disampaikan Bu Romdia tadi bahwa memang ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi tentang kurikulum merdeka begitu Pak ya. Nah, kami di Dinas Pendidikan itu bahkan bukan hanya saja ini kita diberikan pelatihan itu melalui Zoom seperti ini, kita sudah diberikan pelatihan, dan selain itu juga kita dipanggil ke sekolah yang dikatakan Bu Khadijah tadi, sekolah penggerak begitu. Jadi kita diundang, diberikan pelatihan secara khusus mengenai implementasi kurikulum merdeka begitu. Nah, mungkin kalau untuk di bawah Departemen Agama ya seperti tadi bahwa memang masih banyak pertimbangan dari NU dan Muhammadiyah. Tetapi kalau saya lihat memang kurikulum merdeka ini lebih mengedepankan karakter Pak ya, betul ya? Betul nggak ya Bu Khadijah ya? Ya, profil Pancasila. Iya, karakter. Jadi Pelajar karakter ini Pancasila. kan memang dikedepankan di kurikulum merdeka ini, bahwa menurut Pak Menteri bahwa proyeksi pendidikan di abad ini itu adalah karakter begitu. Pertama, karakter itu ada dua Pak, Bapak Ibu. Pertama karakter moral, dan yang kedua karakter kinerja, kan begitu. Karakter moral ya akhlak anak begitu kan, sopan santun mereka begitu, itu lebih diutamakan. Nah, kalau kinerja bagaimana kerajinan mereka begitu kan, terus bagaimana mereka ulet, tekun, seperti itu. Makanya saya kira kalau seandainya sekolah-sekolah lain tidak menerapkan, menurut saya sayang begitu. Karena memang ini lebih diutamakan adalah nilai-nilai karakter seperti itu. Demikian Pak Misbah mungkin. Ya. 20-30% Pak. 20-30% itu untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila atau karakter ya dalam kurikulum Merdeka Ibu Bapak semua. Nah, kalau kurang sosialisasi, apakah memungkinkan kita nanti mengundang kepala pusat kurikulum dan pembelajaran atau siapapun tenaga ahli, kita buat seminar kecil di sebelum UAS, itu jauh lebih baik begitu. Sama seperti Pak Rudi yang udah chatting di bawah ini, mohon izin off kamera Pak dosen, di jalan kan benar, di jalan. Karena tadi saya udah tebak gitu Pak Rudi ini, ya nggak apa-apa Pak Rudi ya, itu bagian dari karakter Pak Muhammad Syafi'i. Jadi kayak Bu Anies lagi belanja, saya udah paham. Tinggal